Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dan selamat sore Bu Jessica. Em, Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai inventory management. Sebelum kami ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Alia Kemala, Asifa Rizkiana, Adelia dengan saya sendiri, Kaya Safa Ozora, Adi Nurhaida, Yulia Citra Effendi, dan Haya Nabila Safa. Next. Baik, untuk materi yang pertama itu inventory management concept. Jadi, persediaan itu berfungsi sebagai penghubung antara proses produksi dan penjualan. Nah, dengan adanya persediaan ini, perusahaan dapat menjaga kelancaran produksi sekaligus memastikan pemanfaatan sumber dayanya berjalan secara efektif. Di sini ada tiga jenis persediaan, yaitu yang pertama ada raw materials, yang mana memberikan fleksibilitas dalam proses pembelian sehingga perusahaan tidak harus membeli secara mendadak setiap kali produksi akan berlangsung. Lalu yang kedua, work in process, di mana menjaga kesinambungan antara tahap produksi agar tidak terjadi penundaan. Lalu yang terakhir itu finish goods, yaitu memberi fleksibilitas dalam penjadwalan produksi dan pemasaran sehingga perusahaan tidak harus menunggu permintaan langsung dari pelanggan untuk memproduksi barangnya. Tetapi persediaan ini tidak bisa ditambah sembarangan. Perusahaan itu harus pastiin dulu kalau manfaatnya memang lebih besar daripada biaya penyimpanannya. Jika tidak, jika tidak, penambahan stok ini justru menurunkan efisiensi dan akan membebani keuangan perusahaan. Oleh karena itulah, diperlukan koordinasi antara bagian produksi, pemasaran, dan keuangan supaya perusahaan itu bisa mencapai efisiensi dan fleksibilitas yang optimal. Nah, dari sisi kelebihannya, persediaan yang memadai ini dapat meningkatkan efisiensi produk dan pembelian, membantu perusahaan memenuhi pesanan lebih cepat, serta membantu perusahaan lebih fleksibel dalam merespon permintaan. Tapi di sisi kekurangannya, itu terdapat biaya penyimpanan dan penanganan yang tinggi, modal yang tertahan di dalam persediaan, serta resiko barang menjadi usang jika terlalu lama disimpan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu classification what to control. Di sini kita akan membahas tentang metode yang digunakan dalam mengelompokkan suatu persediaan yaitu metode ABC classification. Jadi apa sih metode ABC classification itu? Metode ABC classification adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan suatu barang persediaan atau inventory berdasarkan nilai value-nya atau berdasarkan dengan nilai kontribusinya terhadap total nilai persediaan. Tujuan dilakukannya metode ini itu supaya perusahaan dapat fokus untuk mengontrol barang yang paling penting. Kenapa sih barang itu atau inventory itu perlu diklasifikasi? Karena tidak semua barang itu sama pentingnya. Ada barang yang jumlahnya sedikit, tapi nilainya itu mahal, sehingga mereka harus sering dicek. Dan ada juga barang yang banyak, tapi nilainya itu kecil, sehingga barang tersebut tidak perlu sering-sering untuk dicek. Nah, perusahaan itu, kalau semua barang itu diawasi secara detail, maka perusahaan itu bakal, yang pertama, mereka bakal membuang-buang waktu. Mereka juga bakal membuang-buang biaya dan kerja inventornya itu tidak efisien, maka diperlukan prioritas ini. Next slide. Nah, klasifikasi ABC itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ada kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A ini merupakan barang yang sangat penting. Nah, jumlah barang itu sedikit, sekitar 15% item aja. Tapi menyumbang nilai yang paling besar, kurang lebih 70% dari total nilai inventorinya. Eh, Contohnya itu seperti chip elektronik atau komponen mesin yang harganya mahal. Jadi barang A ini harus paling sering dicek dan paling ketat kontrolnya karena harganya yang mahal. Eh, Kategori B yaitu barang tingkat menengah. Di sini jumlah barangnya itu hanya sekitar 30%, tapi dia menyumbang kurang
lebih 20% dari nilai inventory. Barang ini tuh perlu dicek, tapi nggak seketat barang kategori A. Dan yang terakhir ada kategori C, atau barang kurang penting. Nah, barang ini tuh jumlah barangnya itu ada banyak, yaitu kurang lebih 55% item, tapi nilainya itu kecil karena hanya menyumbang 10% dari total nilai persediaan. Di sini tuh barang kategori C ini dikontrol secara longgar aja. Karena kalau hilang satu atau dua itu nggak bikin perusahaan rugi besar. Contoh barangnya itu seperti kayak kertas, baut, mur, dan juga barang murah lainnya. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa prinsip Pareto itu prinsip Pareto yang diadaptasi ke inventory. Jadi di grafik ini tuh memperlihatkan bahwa sedikit barang itu menyumbang nilai yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ekonomi order quality, di mana ini merupakan metode untuk menentukan jumlah persediaan atau pemesanan persediaan yang paling ekonomis ya. Jadi dengan meminimalkan inventory cost-nya. Dengan tujuan agar perusahaan tahu nih berapa banyak barang yang harus dibeli agar biaya totalnya itu biayanya paling rendah. Selanjutnya, di sini ada komponen dalam EOQ di mana yang pertama ordering cost. Ordering cost ini biaya untuk melakukan pemesanan. Contohnya kayak biaya administrasi pembelian, biaya pengiriman, biaya penerimaan barang, atau setup produksi. Total biaya ini ditentukan selama periode. Dengan rumus S per Q dikali O, di mana S ini merupakan total kebutuhan selama periode, lalu yang Q ini jumlah pemesanan per ordernya, lalu yang O ini biaya per order. Selanjutnya yaitu carrying cost, di mana ini biaya penyimpanan untuk persediaan termasuk kayak biaya gudangnya, biaya asuransi, lalu bunga modalnya. Ini juga dihitung selama periode dengan rumus C dikali Q dibagi dua. C di sini adalah nilai biaya penyimpanannya. Lalu total inventory ini adalah jumlah dari keduanya dengan rumus yang tadi itu tinggal kita tambahkan. Rumus ini menunjukkan bahwa semakin besar Q-nya itu biaya simpannya akan semakin naik, tapi biaya pesanannya turun. Sebaliknya, jika semakin kecil Q-nya, biaya pesanannya naik, tapi biaya simpannya turun, tapi biaya em, penyimpanannya turun seperti itu ya. Lalu menentukan jumlah pemesanan yang sangat optimal. Di sini kita mencari titik yang paling ekonomis yang digunakan dengan rumus yaitu Q sama dengan akar 2 dikali nol dikali S per C. Sebagai contoh perhitungan, di sini ada permintaan tahunan yaitu 200 unit. Lalu biaya pemesanan per ordernya itu 100 unit. Lalu biaya simpan per unit per tahunnya itu 10 dolar. Di mana perhitungannya berarti Q sama dengan akar 2 dikali 100 dikali 2000 dibagi 10, maka hasilnya itu 200 unit, yang artinya perusahaan itu sebaiknya memesan 200 unit setiap kali pemesanan. Jadi jumlah order per tahun itu tinggal dihitung 2000 dibagi 200, maka tiap per tahun itu akan melakukan 10 kali pemesanan. Dengan rata-rata persediaan 200 dibagi 2, maka hasilnya 100 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke order point. Order point itu titik ketika persediaan suatu barang tinggal di titik tertentu sehingga perusahaan itu harus melakukan pemesanan ulang agar tidak kehabisan stok. Jadi order point itu menentukan kapan waktu yang tepat untuk memesan ulang supaya tidak kehabisan, operasional berjalan terus dan biayanya efisien. Nah, di sini ada tujuannya yaitu untuk menghindari kehabisan stok, lalu menjaga operasional tetap lancar, dan yang terakhir mengoptimalkan biaya persediaan. Nah, kapan kita harus memesan ulang?
itu ketika persediaan yang tersisa mencapai titik reorder atau order point. Nah, kalau kita nggak pesan di bawah titik tersebut tanpa pemesanan ulang, kita bisa menyebabkan kekosongan stok, lalu kerugian kesempatan, layanan pelanggan menurun, atau penundaan produksi. Nah, di sini ada komponen utamanya. Yang pertama ada demand rate, yaitu rata-rata pemakaian atau penjualan per periode, misalnya unit per hari. Lalu ada lead time demand, yaitu kebutuhan barang selama waktu tunggu pengiriman. Dan yang terakhir ada safety stock. Safety stock itu cadangan untuk mengantisipasi permintaan naik atau keterlambatan. Nah, sebagai contohnya, misalnya pemakaian barang per harinya ada 20 unit. Lalu waktu pengiriman atau lead time-nya ada 5 hari. Artinya dalam 5 hari itu kita pakai 100 unit. Nah, 100 unit itu pemakaian per hari dikali jumlah hari lead time-nya. Nah, jadi lalu ada safety stock-nya atau cadangannya itu 30 unit. Nah, kita masukkan rumusnya di sini, yaitu ROP itu sama dengan reorder point, yaitu demand rate dikali lead time ditambah safety stock. Jadi 20 dikali 5 ditambah 30 sama dengan 130. Nah, hasil 130 ini tuh batas minimum yang kalau sudah turun sampai angka segitu, nah perusahaan tuh harus melakukan pemesanan ulang agar barangnya tidak habis sebelum stok baru datang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai safety stock yang sudah dibahas sekilas tadi. Nah, jadi safety stock sendiri ini ialah persediaan cadangan yang disimpan perusahaan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan dari pemasok. Nah, tujuannya diadakan safety stock ini yaitu menjaga kelancaran penjualan dan produksi agar perusahaan tidak mengalami stock out dari penurun dan dapat menurunkan pendapatan dan mengganggu arus kas perusahaan. Kemudian kita bisa lihat alasan safety stock itu diperlukan. Yang pertama, itu permintaan tidak selalu sesuai dengan perkiraan perusahaan atau berfluktuasi. Kemudian yang kedua, ada lead time pemasok, itu sering bervariasi, tidak selalu tiba tepat waktu. Yang ketiga, itu perusahaan tidak dapat membiarkan persediaan jatuh ke nol saat ketidakpastiannya tinggi. Kemudian yang terakhir, safety stock ini menjadi penyangga agar tidak terjadinya stock out pada perusahaan. Nah, dampak safety stock sendiri yaitu jika penambahan safety stock selalu menimbulkan kalau misalnya safety stock ini selalu menimbulkan trade-off finansial di mana semakin besarnya stok pengaman, maka semakin besar pula modal kerja yang mengendap dan biaya penyimpanan. Begitu juga sebaliknya, di mana kalau misalnya semakin kecilnya stok pengaman, maka semakin tinggi pula resiko kehilangan penjualan dan biaya akibat berhentinya operasional. Kemudian kita bisa lihat faktor yang mempengaruhi besarnya safety stock. Yang pertama itu ketidakpastian permintaan. Artinya semakin tinggi variasi, maka semakin besar safety stock yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua itu variasi lead time tadi, yang artinya semakin tidak stabilnya pemasok, maka semakin besar juga kebutuhan stok yang diperlukan oleh perusahaan itu. Kemudian yang ketiga ada biaya kehabisan stok atau stock out cost, di mana semakin mahal konsekuensinya, juga semakin besar safety stock wajar yang akan perlu dipertahankan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya itu biaya membawa persediaan atau carrying cost-nya. Nah, ini itu menyangkut biaya penyimpanan, resiko usang, serta modal kerja yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu ada toleransi perusahaan terhadap resiko kehabisan stok. Artinya ini semakin rendah toleransi, maka semakin tinggi juga safety stock yang diperlukan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait just in time. Nah, yang pertama kita akan masuk dulu ke filosofi dari just in time itu sendiri. Nah, just in time itu sendiri atau JIT itu suatu pendekatan dalam manajemen dan pengendalian persediaan di mana inventaris diperbolehkan dan dimasukkan ke dalam proses produksi tepat pada waktu ketika barang tersebut dibutuhkan. Jadi, just in time ini berfokus pada berdasarkan kebutuhannya, bukan berdasarkan
produksinya. Nah, dalam sistem ini itu membutuhkan sistem informasi produksi dan inventaris yang akurat, kemudian pembelian yang efisien, pemasok yang handal, dan sistem penanganan inventory yang efisien. Selanjutnya, itu ada Economic Order Quantity atau EOQ dalam sistem JIT atau Just in Time. Jadi, sekilas itu JIT dengan EOQ ini terlihat sama karena sama-sama berdasarkan kebutuhan, namun di Just in Time ini sendiri, dia beranggapan bahwa biaya pemesanan seperti biaya administrasi, penerimaan, inspeksi, penjadwalan, dan penyiapan itu harus tetap ada. Dan just in time ini sendiri menekankan pada biaya pemesanannya. Nah, berikut ada langkah-langkah untuk menekankan biaya pemesanan, di antaranya yang pertama itu menggunakan truk pengiriman yang berukuran kecil. Dengan menggunakan truk pengiriman yang berukuran kecil, tentu saja vehicle cost-nya itu akan lebih sedikit. Selanjutnya ada memberi tekanan kepada pemasok untuk memproduksi bahan baku tanpa cacat. Karena apabila pemasok itu ada mengirimkan bahan baku yang cacat, maka akan membutuhkan biaya lebih untuk inspeksi sehingga akan menambah cost-nya. Dan yang terakhir itu produk peralatan dan prosedur yang dimodifikasi. Jadi dengan produk peralatan dan prosedur yang sudah dimodifikasi, maka akan mengurangi waktu dan biaya selama proses penyiapannya. Selanjutnya, hubungan antara just in time, supply chain management atau SCM, dan internet. Jadi just in time itu merupakan bagian dari supply chain management, salah satu kegiatan dalam SCM itu sendiri. Nah, dengan berkembangnya teknologi saat ini, tentunya internet sangat mempengaruhi dalam proses supply chain itu sendiri. Dengan berkembangnya teknologi, proses supply chain itu menjadi jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Di sini contohnya apabila suatu perusahaan itu membutuhkan barang-barang standar, contohnya bahan kimia umum atau bahan baku tertentu. Dengan adanya kecanggihan teknologi, sekarang perusahaan itu dapat menggunakan B2B exchange. Jadi B2B exchange itu sendiri adalah suatu platform yang menghubungkan dua perusahaan. Nah, dari platform ini akan membantu perusahaan untuk menemukan supplier yang tepat. Jadi cara kerja B2B exchange ini sendiri, ini jika suatu perusahaan membutuhkan contohnya bahan kimia tertentu, itu maka perusahaan tersebut cukup menulis spesifikasi tersebut di platform B2B exchange itu. Kemudian nanti para supplier atau para pemasok akan mengajukan harga atau bidding. Nah, selanjutnya perusahaan itu tinggal memilih harga dan pemasok yang terbaik. Jadi keuntungan dari penggunaan B2B exchange ini sendiri yaitu dapat mengurangi kertas kerja karena dilakukan melalui online. Selanjutnya tidak perlu mencari pemasok satu persatu karena dari supplier tersebut sudah menawarkan sendiri harga-harganya. Kemudian banyak pemasok yang bersaing sehingga harga biasanya lebih murah. Kemudian namun di B2B exchange ini sendiri dia belum bekerja dengan baik apabila barangnya khusus atau custom. Jadi dia baru bekerja untuk barang yang standar atau yang sudah sering digunakan atau diperjualbelikan. Itu saja penjelasan tentang just in time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lalu yang terakhir itu ada inventory and the financial management atau peran manajer keuangan dalam manajemen persediaan. Manajemen persediaan biasanya dikelola oleh bagian operasional atau produksi. Semakin banyak dana terpakai dalam stok, semakin sedikit pula modal yang bisa digunakan untuk investasi atau kegiatan lainnya. Selain bagian operasional, manajer keuangan juga punya peran penting dalam manajemen persediaan, karena urusan stok sangat berpengaruh terhadap uang perusahaan. Barang-barang yang disimpan di gudang seperti bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi sebenarnya adalah uang perusahaan yang belum terpakai. Jadi kalau banyak uang yang dipakai untuk membeli dan menyimpan persediaan, maka sisa uang untuk hal lain seperti investasi, riset, maupun promosi itu nantinya jadi berkurang. Jadi manajer keuangan ini punya tugas untuk memastikan uang perusahaan tidak terlalu banyak tersimpan di barang-barang gudang atau stok. Manajer keuangan juga harus pintar menghitung
berapa banyak barang yang perlu disimpan, dan bagaimana supaya uang tidak terbuang secara percuma. Selain itu, ketika permintaan barang tidak pasti, manajer keuangan bisa membuat kebijakan untuk mempercepat waktu tunggu atau lead time, agar tidak perlu menyimpan terlalu banyak stok. Dengan cara yang pertama, yaitu manajer keuangan bisa mencari vendor baru yang bisa mengirim lebih cepat lebih cepat bahan baku. Jadi kalau vendor lama butuh waktu 3 hari untuk kirim barang, tapi vendor baru bisa kirim hanya 1 hari, maka stok bisa ditekan karena barang datang lebih cepat. Yang kedua yaitu dengan cara menekan vendor lama agar mempercepat pengiriman. Perusahaan tetap memakai vendor lama, tapi meminta mereka meningkatkan kecepatan pelayanan, atau juga bisa dengan cara meminta vendor menyimpan stok cadangan bahan baku di tempat mereka. Jadi saat perusahaan butuh, barang bisa langsung dikirim. Yang ketiga yaitu dengan mendorong bagian produksi agar membuat barang dalam jumlah lebih kecil tapi lebih sering. Bukan membuat barang banyak sekaligus, tapi sedikit-sedikit. Daripada membuat produksi 10.000 unit sekali per bulan, perusahaan bisa membuat produksi 2.500 unit setiap minggunya. Nah, di Jepang itu banyak pabrik seperti perusahaan Toyota memakai sistem just in time atau JIT, yaitu sistem produksi yang hanya menyimpan dan memproduksi barang sesuai kebutuhan saat itu tanpa stok berlebih. Nah, agar sistem ini bisa berhasil, perusahaan harus bekerja sangat rapi dan kompak. Terdapat 8 hal penting yang dibutuhkan supaya sistem just in time ini berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu ada geographic concentration. Jadi pemasok atau vendor harus berada dekat dengan pabrik agar waktu pengiriman singkat. Idealnya itu kurang dari 1 hari. Misalnya, sebagian besar pemasok perusahaan Toyota berada dalam jarak 60 mil dari pabriknya. Yang kedua itu dependable quality. Jadi pemasok harus memberikan kualitas bahan baku tinggi agar nantinya perusahaan tidak perlu melakukan pemeriksaan ulang. Yang ketiga yaitu manageable supplier network, atau jumlah pemasok harus tetap dibatasi, tapi terjalin kontrak jangka panjang agar lebih mudah dikontrol nantinya. Yang keempat yaitu control transportation system, atau sistem transportasi yang digunakan perusahaan harus tepat waktu dan terjadwal. Yang kelima ada manufacturing flexibility, untuk pabrik harus bisa menyesuaikan produksi dengan cepat. Misalnya, mampu mengganti alat produksi dalam hitungan menit, agar bisa beralih dari satu produk ke produk yang lainnya. Yang keenam yaitu small lot size. Ini yang tadi dibicarakan, yaitu produksi dilakukan dalam jumlah kecil agar tidak ada penumpukan stok nantinya. 7 yaitu efficient receiving and handling, atau sistem penerimaan barang dimuat secara sederhana mungkin. Barang dikirim agar barang nantinya bisa langsung dikirim ke area penggunaan atau ke tangan customer tanpa melalui prosedur yang panjang. Soal yang terakhir yaitu strong management commitment. Perusahaan harus menyiapkan sumber daya dan komitmen penuh agar sistem just in time ini tetap berjalan walaupun bahkan di masa yang sulit. Itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya saya makasih kepada Ibu Jess yang sudah meluangkan waktunya untuk meninjau video presentasi kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.